Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Rosiana, Teman Dimensi Lain. Cerita ini ditulis oleh tulisan Milo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rosiana, Teman Dimensi Lain. Saya tahu anak kecil itu di mana. Ucap perempuan berambut ikal panjang dengan dress warna biru muda sangat amat jelas di mataku. Sosok ini merupakan orang Belanda. Guys, tunggu. Kenapa, Ros? Mita menatapku lekat-lekat. Dapat kupastikan dia melihat sosok yang sama. Sebentar. Perempuan itu memperlihatkan sesuatu padaku. Menelusuri keberadaan Yana melalui serangkaian short movie yang terekam di otakku. Hal yang membuatku terkejut adalah Yana ada di dalam rumah yang penuh kegelapan. Hanya ada lilin-lilin kecil yang diletakkan di tiap sudut rumah itu. Rumah seorang dukun mungkin. Itu tadi siapa, Ros? Gue tahu Yana di mana. Di mana? Jangan ke sana. Ucap perempuan yang sedang berdiri di sampingku. Aku menatapnya tajam. Tentu saja hal itu membuat Gilang, Mita, dan Rama sama-sama mengerutkan dahi. Siapa, Ros? Tanya Rama. Aku hanya membalasnya dengan sejenak tatapan sembari mengangguk pelan. Aku harus bantu dia. Kalau kamu ke sana, kamu dan orang jahat itu akan saling kirim. Logat bicara cewek ini benar-benar menunjukkan kebuleannya. Kirim apa? Kirim ilmu hitam. Terus gimana caraku nyelamatin Yana? Biar aku yang bantu. Serius? Iya. Tadi lu ngobrol sama siapa sih? Jadi tadi ada cewek Belanda nyamperin gue. Siapa? Gue juga nggak tahu, tapi dia tahu Yana di mana. Terus. Diem, Kelang. Oke, dengerin gue. Si cewek Belanda itu datang, terus dia bilang, "Saya tahu anak kecil itu di mana." Langsung connect lah gue kalau yang dimaksud itu Yana. Habis itu dia ngasih lihat ke gue di mana Yana. Gue nggak tahu persis lokasinya di mana, yang jelas Yana ada di rumah dukun. Dukun? Iya, tapi dia nggak ngebolehin gue ke sana. Kenapa? Katanya kalau kamu ke sana, kamu dan orang jahat itu akan saling kirim. Terus Yana gimana? Dia yang bantuin katanya. Cewek Belanda itu? Iya, moga aja dia berhasil bawa Yana pulang. Akalku masih kalut akan Yana yang tidak kunjung kembali. Bagaimana kabar perempuan Belanda itu? Kulihat jam di dinding warna putih dan berbentuk lingkaran yang melekat di dinding kamarku. Rupanya waktu menunjukkan jam 12:05. Tengah malam. Kantukku tak tertahankan lagi pada saat itu. Aku menarik selimut warna abu-abu yang terlipat rapi di bawah kakiku, berniat untuk segera tidur. Di saat itu juga indera penglihatanku dikejutkan dengan kehadiran Yana dan si cewek Belanda. Tak ada sedikit pun aura trauma yang terpancar dari ekspresi Yana. Kamu dari mana aja? Waktu aku nyari Citra, aku ketemu dia. Terus tiba-tiba ada yang narik aku pas aku ngobrol sama dia. Citra gimana? Udah ketemu. Di mana? Kekasih kakak kamu. Maksudnya? Dania. Di rumah Dania? Yang benar kamu, Yan? Iya, Ros, Citra ada di gudang rumah Dania. Jika sama Bianca kerjasama sama Dania, mereka mau kakak kamu. Kenapa? Biar mereka bisa siksa kamu waktu Dania udah nikah sama kakak kamu. Aku terdiam. Informasi ini benar-benar membuatku terkejut. Belum terlambat. Ya, aku tahu maksudnya dia. Belum terlambat karena Kak Revan belum nikah sama Dania. Terus dukun itu siapa?
Dukun itu disuruh Dania karena dia tahu aku datang. Caranya ada tanda dari dukunnya. Seniat itu mereka ingin berbuat jahat padaku. Ini keterlaluan. Mereka melibatkan Citra. Terus kenapa mereka nyulik Citra? Karena Citra teman kamu. Ini gak bisa dibiarin. Jangan gegabah. Aku tahu saya boleh jadi teman kamu. Aku menatap Yana lekat-lekat. Sadar akan ahli itu, Yana mengangguk. Bagaimanapun Yana adalah satu-satunya temanku hingga hari ini. Dia bisa bantu aku jaga kamu. Butuh waktu untukku mencerna perkataan Yana beberapa hari lalu tentang hati-hati. Ar, selesai kelas gue boleh main ke rumah lu gak? Boleh dong. Tapi sama teman-teman gue yang lain ya? Beres. Langkah pertama yang aku, Gilang, Mita, dan Rama tempuh dalam rangka menyelamatkan Citra dalam mencari tahu kebenaran adanya Citra di rumah Dania. Karena entah apa yang terjadi jika kita datang bersama polisi ke rumah Dania, tapi ternyata Citranya nggak ada. Bisa-bisa kita berempat dituntut balik karena kasus pencemaran nama baik. Gimana, Ros? Berhasil? Beres. Ngomong-ngomong, Yana gimana? Tuh, mataku tertuju pada Yana yang berdiri tepat di samping kiri Gilang. Yana aman. Gimana caranya lu nyelamatin Yana? Kalian ingat kan cewek Belanda yang kemarin gue bilang? Nah, dia yang nyelamatin Yana. Hebat dong dia. Cantik kak. Timbal Gilang usah meneguk es jeruk di hadapannya. Apaan sih? Kalau cemburu bilang aja. Enak aja ya kali gue cemburu sama setan. Kalian ya. Tapi kenapa dia masih di sini, Ros? Karena dia baik udah nolongin Yana. Si Yana juga nerima dia sebagai penjaga gue yang baru. What? Santai kali, Lang. Bagus deh kalau gitu. Bagus apanya? Ya bagus lah. Ros jadi nambah gitu yang jagain. Iya. Waktu Yana ngilang kemarin, gak bisa tidur gue, banyak banget yang nyamperin. Arya tuh. Sontak kita berempat diam sejenak. Gimana? Jadi main ke rumah gue? Jadi? Ayo berangkat. Kita jalan bergerombol menuju area parkir. Rama dan Mita naik mobil Rama, sedangkan aku, Gilang, dan Arya naik mobil Arya. Di aksiku kali ini, Yana menyerahkan tanggung jawabnya pada si Belanda. Enaknya kasih nama siapa ya? Jika Yana memilih pulang seperti ini, entah hal besar apa yang sebenarnya terjadi. Rumah Dania jauh lebih besar dari yang aku duga. Sepi banget rumah lu, Ar. Bokap nyokap lagi di luar, keadaannya juga belum pulang. Silakan Den, Non. Ucap salah satu ART sambil tersenyum ramah dan membawakan 5 gelas minuman dingin. Makasih ya. Aku tersenyum ramah pula. Saatnya beraksi. Ar, gue boleh permisi ke toilet? Tanyaku yang dibalas lirikan oleh yang lain. Aku berkedip agak cepat menjawab lirikan mereka yang kutangkap sebagai pertanyaan. Sekarang? Oh ya, lo tinggal lurus ke sana terus belok kiri dikit ya. Makasih ya. Jujur saja dari awal aku menginjakan kaki di rumah ini, tubuhku terasa gerah. Rumah ini memang besar, tapi begitu banyak makhluk negatif di dalamnya. Contohnya genderuwo yang berdiri tegap dengan tubuh besar dan menyeramkan di depan pintu kamar pertama. Beberapa jumping candy di sudut-sudut ruang tengah. Ada juga kuntilanak dengan wajah yang hancur sebelah. Entah hal negatif apa yang sering dilakukan oleh pemilik rumah ini, atau memang rumah ini jarang dihuni. Dalam kesempatan ini aku menelusuri rumah Arya ditemani cewek Belanda. Nama kamu siapa sih? Tanyaku dalam hati pada sosok yang berjalan di samping kananku. Elizabeth? No, Elis. Santai kali, Bu. Elis menatap bingung ke arahku. Aku hanya bisa terkekeh pelan melihat ekspresinya itu.
15 menit berlalu, aku tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Citra sedikit pun. Bahkan setelah aku masuki salah satu ruangan yang kuanggap sebagai gudang. Kata Yana, Citra ada di sana, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Untuk mengantisipasi kecurigaan dalam diri Arya, aku memutuskan untuk kembali ke ruang tamu. Lama banget terus. Ya biasalah cewek. Aku meraih ponsel dari saku celana jeansku. Jemariku mulai mengetik pesan yang tertuju pada grup WhatsApp Giro Rami. Gatot guys, gue udah ke gudang tapi gak ada siapa-siapa. Kulihat Gilang, Rama, dan Mita membaca pesanku. So, plan B dong. Plan B yang dimaksud Gilang adalah gudang lain. Rumah sebesar ini mungkin saja memiliki gudang lebih dari satu atau kamar kosong mungkin. Katanya lu punya beberapa koleksi buku filsafat ya? Gue boleh lihat gak? Ada di kamar gue sih. Kita ke kamar lu aja. Tapi gak apa-apa kok, seru Gilang, Mita, dan diriku secara bersamaan. Mau ke lu ikut gue, Ram? Yes, saatnya house tour. Kita mulai dari mana nih? Gue udah ke semua ruangan di lantai ini tapi nihil. Kalau gitu kita harus cari di lantai atas. Aku, Gilang, dan Mita jalan dengan sangat hati-hati menyusuri anak tangga. Makhluk di rumah ini benar-benar membuatku ingin cepat pergi. Kita mencar aja, ntar ketemu di sini lagi. Oke. Saut Mita yang kuiringi dengan anggukan kepala. Ada 4 ruangan di lantai atas. Salah satunya adalah kamar Arya. Gilang ke ruangan belakang, Mita ke ruang depan, dan aku ke ruang tengah, kamar Dania. Nyaris saja teriakanku pecah saat membuka kamar Dania. Sosok perempuan tinggi besar berambut panjang mengembang dan muka rata. Hati-hati Elis. Kamu jagain aku makanya. Iya. Kamar dengan cat dan hiasan yang dominan berwarna putih ini akan tampak sangat menarik untuk orang awam, bukan indigo. Citra memang tidak ada di sini, tapi mungkin saja aku bisa menemukan sesuatu yang menjadi bukti bahwa Dania pelakunya. Naluri menggerakkan langkahku menuju lemari putih dengan 2 pintu di sudut kiri kamar Dania. Aku membuka pintu kanan lemari itu, kemudian kututup kembali karena tak menemukan apapun. Yang aku tak habis pikir, mengapa ada sehelai kain yang menutupi lemari itu seperti tirai. Penasaran, aku membukanya perlahan. Boom. Aku tahu di mana tempatnya Citra berada sekarang. Guys, gue tahu Citra di mana. Sebenarnya Citra ada di mana sih, Ros? Tanya Gilang setelah mobil Rama mulai melaju. Di kamar Dania. Bukan di gudang. Saut Yana yang entah sejak kapan duduk di kursi belakang bersama Elis. Bukannya kemarin lu bilang kalau kata Yana Citra ada di gudang rumah Dania? Awalnya Citra emang ada di gudang lantai bawah, tapi berhubung Yana sempat ketangkep kemarin, mereka pindahin Citra. Terus kenapa lo nggak bebasin Citra tadi? Citra ada di lemari. Hah? Maksud gue gini, di lemari Citra itu ada pintu dimensi. Jadi kalau kita mau ketemu Citra, kita harus pergi ke dimensi lain. Gampang dong. Lu kan bisa, Lus. Aku mengembuskan napas dengan berat. Harus ada yang nemenin gue ke sana, ada yang jagain tubuh kita di sini juga. Terus siapa yang ikut lu ke sana? Lu, gue. Cuma mereka yang sama-sama indigo yang bisa astral projection. Atau gue bersama salah satu dari mereka, tapi itu gak mungkin. Mita mengembuskan napas kemudian mengangguk pasrah. Jadi kapan kita lakuin itu? Pertama kita harus bisa nginep di rumah itu. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya aku bersama Gilang, Mita, dan Rama berhasil menginap di rumah Dania dengan alasan liburan. Kedengarannya memang agak aneh, tapi dengan bantuan Kak Revan, semua membuahkan hasil. Karena hal itu, semalaman aku harus menceritakan semua secara runtut pada kakakku. Kecewa, hanya itu yang Kak Revan rasakan. Kasian sih, tapi di sisi lain aku bersyukur. Karena kakakku akan segera bebas dari perempuan munafik itu. Kak, gue tidur di kamar lu ya.
Gue juga. Aku memutar bola mataku jengah dan dia benar-benar munafik dan dia tersenyum ramah. Senyum yang sangat amat jelas terlihat kepalsuannya. Terserah kalian aja. Berarti kita di kamar Arya? Iyalah, kalian di kamar gue aja. Gue? Lah, kakak nginep sini? Iyalah. Kamu di kamar kosong sebelah kamarku aja, Van. Oke. Selanjutnya kami memasuki kamar masing-masing. Sekarang guys, melihat pesan singkat yang kukirim telah terbaca, aku dan Mita saling bertukar tatapan, lalu beranjak dari kasur secara perlahan. Butuh waktu berjam-jam untuk aku menunggu momen ini sekarang. Pukul 3 dini hari di depan kamar Dania, itu artinya waktu menjelajah dimensi lain hanya tersisa kurang lebih sejam. Lah, Kak Revan ngapain? Kak Revan menatap aku, Mita, Rama, dan Gilang secara bergantian dengan penuh perhatian. Tatapannya tidak mampu kuterka apa artinya. Ros, beneran tahu di mana Citra? Iyalah. Kalian semua ikut gue, ucap Kak Revan dengan penuh ketegasan. Aku, Mita, Rama, dan Gilang mengikuti langkahnya menuju kamar yang ditempati Kak Revan dalam diam. Kak Revan memasuki kamar itu terlebih dahulu. Ia menuju lemari yang melekat pada dinding, membuka pintunya perlahan dan... Citra. Saat itu pula aku merasa ada sesuatu yang membekap mulutku. Gila, jangan berisik. Kita ngelewatin kamar ini. Aku melangkah perlahan, meratapi raga Citra yang kaku dengan ikatan di tangan dan kakinya. Dia pingsan. Aku kembali bangkit, mengusap peluh pada kedua pipiku dengan kasar. Kita harus balikin Citra ke badannya sebelum terlambat. Yuk ke kamar Dania sekarang. Gak perlu, kita bisa lakuin di sini. Terus fungsi pintu dimensi lain di kamar Dania apa? Itu tempat waktu mereka ngurung Yana. Elis yang kasih tahu gue. Pintu itu tembus sama tempat dukun yang pernah gue bilang. Ya, selama beberapa saat aku memandangi tubuh Citra tadi, Elis menghampiri dengan membawa informasi yang baru kusampaikan. Kalau gitu tunggu apa lagi? Aku mengangguk, menatap Citra sejenak sebelum kami berbaring dan merapatkan gandengan tangan. Di ruang dimensi, itu Citra. Mita berseru membuatku menoleh mengikuti arah pandangnya dan menemukan sosok Citra di sana. Mit, gue yang ngalihin perhatian gendruwo itu, lo selamatin Citra, oke? Aku melenggang lebih dulu. Aku melempar apapun benda keras yang ada ke arah sasaranku. Tepat, aku segera berlari secepat yang aku bisa. Aku mengarahkan pandangan sejenak pada Mita dan Citra. Aku dapat menangkap sinyal isyarat Mita yang memintaku menyusulnya ke arah cahaya putih tempat kami memasuki dimensi ini. Aku terus berlari dengan terengah-engah dan sesekali menoleh ke belakang, melihat sosok yang mengejarku semakin mendekat dengan aura yang mencekam. Cika, lu kok bisa di sini? Aku tersendak ketika seseorang mencekal pergelangan tanganku. Mau tak mau langkahku terhenti. Lepas! Aku mengerang sekali lagi. Sosok hitam besar itu semakin mendekat. Cika, kita bisa mati kalau lu gak segera balik. Gue gak peduli. Buat apa gue hidup kalau gak ada seorang pun di dunia nyata yang sayang sama gue. Semuanya gara-gara lu, Ros. Satu tanganku mencengkeram bahu Cika. Kita harus pergi dari sini. Gak, gue mau mati bareng lu. Aku menatap ke arah cahaya jalan arah kami pulang yang kian meredup. Itu artinya sebentar lagi waktu habis. Cika, lepas. Ku kerahkan seluruh tenaga untuk melepas genggaman tangan Cika. Sesaat kemudian ada sesuatu yang membuat Cika terpental dan otomatis melepas genggamannya. Elis, cepat pergi. Aku mengangguk mantap, berlari sekuat yang aku bisa. Ros, enggak apa-apa, tanya Gilang saat menyadari aku mulai membuka mata. Aku mengangguk, meski perlu membanjiri dahi dan sekujur tubuhku. Lalu fokusku teralih pada dua orang yang tadi bersamaku. Kalian gak apa-apa? Tanyaku pada Mita dan Citra. Mereka mengangguk. Di saat yang sama ada kelegaan yang terasa memadamkan emosi dalam jiwaku. Puas kalian? Mendengar suara yang menginstruksi membuat seisi ruangan menoleh ke ambang pintu. Dania di sana.
Orang yang menjadi fokusku pertama kali adalah Kak Revan. Benar saja dengan emosi yang tersirat begitu jelas ia melenggang ke arah Dania. Suara itu membuatku memejamkan mata rapat-rapat. Dalam sejarah hidupku, baru kali ini aku melihat kakakku layaknya orang kesetanan. Lu licik, lu sama setannya kayak sepupu lu Bianca. Bodoh amat. Kepalan tangan Revan tampak semakin kuat. Aku meraihnya, mengisyaratkan pada Revan untuk tidak lagi menyentuh Dania. Ini ada apa? Arya memicingkan mata, berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Detik berikutnya ia menyadari siapa yang menjadi tersangka utama. Gue gak nyangka lo bisa serendah ini, Kak. Dering ponsel Kak Revan menginstruksi. Kak Revan menghela napas, berusaha menetralisir emosi sebelum menerima telepon dari Bunda. Iya, Bun. Oke, kita pulang sekarang. Citra kembali terisak saat menginjakan kaki di rumahku. Ia menatap Tante Laras yang tampak lesu. Tante Laras menyunggingkan senyum saat menangkap sosok Citra yang menghampirinya. Citra pun tersenyum, namun genangan air mata tak berhenti. Citra duduk di samping Tante Laras. Digenggamnya tangan Tante Laras kuat-kuat, seolah Citra tengah menyalurkan kekuatan yang ia sendiri tidak ketahui masih tersisa atau tidak. Maafin Citra, Ma. Bukan salah kamu, sayang. Citra tersenyum. Ia mengalihkan pandangan ke arah lain, di mana semua orang telah menatap ke arah yang sama dengannya. Maafin aku, Kak. Aku janji bakal jagain Mama. Gerak refleks mengantar uluran tanganku untuk mengusap punggung Citra yang tengah menunduk. Udah, Cit. Ikhlasin ya. Itu salah dia sendiri. Aku mendongak menatap Elis yang tengah berdiri dengan wajah geram. Kamu temani Yana di kamarku aja ya, ucapku dalam hati. Tak lama kemudian Elis menghilang. FYI, Yana sangat enggan menemui sebuah jasad yang telah tak bernyawa alias mayat. Oleh karenanya Yana enggan keluar dari kamarku sejak tadi. Pagi ini di rumahku masih berselimut duka atas meninggalnya Cika yang sangat mendadak menurut semua orang, terutama Tante Laras. Karena masih dalam masa weekend, aku memutuskan untuk bersantai di ruang tamu. Jam yang terpampang di layar ponselku menunjukkan pukul 9:37. Yana dan Elis ada di samping kiri dan kananku. Semua penghuni rumah sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ayah dan Bunda belum keluar kamar. Tante Laras dan Citra sudah keluar rumah sejak jam 7 pagi tadi. Kak Revan juga masih mengurung dirinya di kamar. Suara ketukan pintu itu bersumber dari pintu utama di ruang tamu. Ada orang yang datang. Baru saja aku beranjak dari sofa, Kak Revan datang dari arah tangga. Biar kakak aja. Aku mengangguk mengiyakan, lalu kembali menikmati acara gosip yang terpancar dari layar televisi. Pergi! Jantungku terasa mencelus kala suara bariton bernada bentakan itu menghantam gendang telingaku. Kak Revan. Penasaran aku melangkah perlahan ke arah ruang tamu. Van, please maafin aku tahu aku salah. Maafin aku. Mataku memicing meneliti wajah pemilik suara dengan nada memohon itu. Dania, buat apa lo minta maaf? Lo mau manfaatin gue kan? Lo lakuin semua itu demi Bianca kan? Fine. Lo berhasil bikin gue masuk ke dalam jebakan lo. Gue gak nyangka semua omongan manis itu omong kosong. Ya, aku ngaku awalnya aku deketin kamu emang karena aku mau manfaatin kamu, karena kamu kakaknya Rose. Tapi itu dulu, Van, itu dulu. Apa bedanya? Niat lo dari awal gak pernah tulus. Aku terbiasa sama kamu, perhatian kamu, kasih sayang kamu, cinta yang kamu kasih buat aku, semuanya. Aku belum pernah ngerasa dicintai begitu tulus sebelumnya. Sumpah demi apapun aku sayang kamu, Van. Ragaku menegang. Benarkah itu Dania, sepupu Bianca yang kejam? Sesaat kemudian aku menyadari satu hal. Dania dan Bianca adalah orang yang berbeda. Bagaimanapun aku belum mengenal Dania. Bullshit. Pergi lo!
Gendang telingaku kembali mengarah pada dua orang yang tengah berdebat di ambang pintu. Van, aku mohon. Suara Dania terdengar semakin lirih. Aku dapat menangkap sorot kekecewaan yang membaur dengan kasih sayang dari balik kata Kak Revan. Cinta itu begitu pekat di dalamnya. Sesaat setelah menghela napas, aku memutuskan untuk menampakkan diri. Langkahku terhenti tepat di samping Kak Revan dan ku genggam erat pergelangan tangannya, berharap kekuatan yang kusalurkan dapat tersampaikan padanya. Ada apa nih? Dania yang semula menunduk beralih menatapku, matanya sembab dan penuh penyesalan. Rose, maafin gue nyesel. Gue tahu gue udah keterlaluan banget. Lu gak salah apa-apa sama gue. Bahkan Bianca. Maafin gue, Rose. Aku masih menyelami lebih dalam kedua bola matanya, mencari sebuah kebohongan yang ternyata hasilnya nihil. Gak apa-apa, Kak. Dapat kurasakan ada sesuatu dari arah lain yang menusukku tepat setelah mengucap kata-kata dengan nada lembut. Tatapan Kak Revan. Beneran lo mau maafin gue? Tanya Dania masih dengan sorot matanya yang penuh harap. Aku mengangguk sambil mengulas senyum. Van. Dania berucap kembali. Suaranya bergetar kala menyebut nama pria di sampingku. Tolong maafin aku. Aku menoleh menatap kakakku yang masih menampakkan muka masamnya. Aku mengangguk untuk meyakinkan. Kak Revan menghela napas. Oke, gue maafin lo. Ucapnya ketus, namun dapat menarik kedua ujung bibir Dania dan menampilkan binar mata yang semakin pekat. Serius? Iya, gue maafin lo. Tapi kita tetap cukup sampai di sini. Gue maafin lo bukan berarti gue mau balik ke nama lo. Tidak ada kata-kata berikutnya yang keluar dari mulut Kak Revan. Dia melenggang meninggalkan aku dan Dania begitu saja. Mau masuk? Tanyaku saat melihat Dania masih bergeming. Dania tersenyum singkat sambil menggeleng lemah. Gue pulang aja, thanks ya Rose. Sekali lagi gue minta maaf atas nama Bianca. Aku mengangguk singkat. Sesaat kemudian Dania memulai langkah menjauh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi penyesalan akan selalu datang di akhir. Aku menoleh mendapati Alice yang telah berdiri di sampingku sambil menatap punggung Dania yang semakin tak terlihat. Menurut kamu mereka bakal balikan gak? Tinggal lihat saja ego atau cinta yang menang di antara mereka. Wow. Aku menatap Alice takjub, benar-benar jawaban yang mampu membuatku bungkam. Aku memicingkan mata bermaksud menggodanya. Dia menoleh. Apa? Tanyanya heran meski dengan ekspresi yang selalu sama, datar. Kamu pernah ngalamin ya? Mengalami apa? Jatuh cinta? Tak kusangka ekspresi wajahnya berubah, matanya membelalak pertanda tengah terkejut. Melihat reaksinya yang demikian, aku tak kuasa menahan ledakan tawa. Kalau mau ngobrol di dalam, Rose. Tawaku meredah mendengar teriakan yang bersumber dari suara bariton di dalam rumahku. Kak Revan. Ya, siapa lagi? Alice menghilang. Aku rasa dia malu. Alice memang masih muda, sekitar umur 20 tahunan. Hal itu yang membuatku berani menggodanya. Sebelum melangkah kembali memasuki rumah, aku menggeleng singkat, heran dengan kelakuan teman baruku yang satu itu. Aku mulai melangkah, meraih kenop pintu dan menutupnya santai. Tanpa sengaja ekor mataku menangkap sesosok di seberang sana. Aku memicingkan mata, menajamkan penglihatanku. Tunggu sebentar. Itu tidak. Aku pasti salah lihat. Dia semakin mendekat, seketika bola mataku membulat sempurna. Sosok di hadapanku kali ini berbeda. Kini aku dapat melihat dengan jelas wajahnya. Tidak salah lagi, itu Citra. Boleh aku cerita? Mendengar pertanyaannya, sontak keningku berkerut. Aku mengubah posisiku menjadi duduk. Mungkin ini saat yang kutunggu sejak pertama kali bertemu dengannya.
Meski mataku terasa berat oleh rasa kantuk, aku mengiyakan keinginan Alice. Cerita apa? Alice yang semula berdiri di samping kasur menghampiriku dan duduk. Aku menatap seisi kamarku, tidak ada Yana. Di malam hari begini Yana terbiasa di kamar bunda karena di sana ada sebuah barang antik yang bisa dia jadikan untuk tempat tidur. Kemungkinan lain Yana sedang disewa oleh Kak Revan. Karena beberapa hari ini Kak Revan sering mencurahkan isi hatinya pada Yana. Meskipun tidak mendapatkan tanggapan, Kak Revan mengaku di dalam hatinya merasakan kelegaan. Aku heran Kak Revan gak peduli atau pura-pura gak tahu ya kalau Yana selalu menceritakan apa yang ia ketahui. Kenapa jadi bahas Yana? Oke, back to Alice. Jadi kamu mau cerita apa? Aku rasa kamu berhak tahu siapa aku. Nah kan, memang kamu siapa? Sebelum aku cerita kamu percaya aku kan? Pertanyaannya sontak membuat keningku berkerut. Heran lalu aku membalasnya dengan anggukan kepala. Sebenarnya kita sudah kenal lama. Dapat kupastikan kerutan di keningku semakin bertambah. Rasa kantuk yang semula bersemayam di dalam mataku pun seolah hilang terbawa arus detik yang terus berlalu. Aku menatap Alice selekat-lekat, sama sekali tidak ada gurauan yang kutangkap dari tatapan matanya. Sudah kenal lama? Ya, di kehidupanmu yang sebelumnya. Keruh di keningku lenyap sudah, berganti dengan bulatan bola mata pertanda rasa terkejut yang tengah menghantam. Kehidupan sebelumnya? Dulu kamu adalah anak dari sepasang suami istri yang tinggal di negeriku. Ayahmu orang Belanda, sedangkan ibumu orang Indonesia. Setelah menikah, orang tuamu memutuskan untuk tinggal di Belanda. Lalu kamu dan aku adalah kakak beradik. Mataku kembali membelalak, sebuah fakta pada masa lalu. Benarkah ini? Lalu, satu hari saat masa liburan datang, Papa dan Mama mengajak kita berlibur ke rumah nenek di Indonesia. 3 hari kita menginap. Sayangnya di hari ketiga kota di mana rumah nenek kita berada mengalami bencana alam gempa bumi. Jadi reinkarnasi itu benar-benar ada. Aku selamat pada kejadian itu dan aku sangat menyesali hal itu. Karena kamu, Mama, dan Papa sama-sama meregang nyawa dalam peristiwa itu. Waktu itu kita umur berapa? Entahlah, mendengar cerita Alice membuatku penasaran akan kehidupanku di masa lalu. Aku umur 12 tahun dan kamu umur 7 tahun. Lalu 1 tahun kemudian aku meninggal karena tabrak lari. Kamu tahu siapa pelakunya? Kamu gak mau cari tahu? Kamu gak dendam sama orang yang nabrak kamu? Alice hanya menggeleng. Kenapa? Karena orang yang aku tiru wujudnya telah mengikhlaskan kematiannya. Aku mengerutkan kening merasa heran dengan jawaban Alice. Bagaimana bisa? Tabrak lari itu bukan sesuatu yang wajar. Orang itu harus bertanggung jawab. Untuk apa bertanggung jawab kalau korbannya malah berterima kasih? Hah? Logikanya arwah yang melayang karena peristiwa yang tak wajar pasti akan menuntut keadilan, bukan? Itu yang kakakmu mau, Ros. Kematiannya. Karena dengan begitu dia bisa menyatu dengan keluarganya meski di alam yang berbeda. Aku masih mencerna tiap kata yang Alice lontarkan. Sesaat kemudian aku mengangguk paham. Terus bagaimana kamu tahu kalau aku adalah adikmu di kehidupan sebelumnya? Aroma tubuhmu. Memang apa aroma tubuhku? Coklat murni. Aku mendengus berusaha mencari aroma coklat murni yang Alice katakan. Tak kusangka Alice tertawa melihat hal konyol yang aku lakukan. Kenapa ketawa?
Kalau kamu ingin menemukan aroma coklat murni dari tubuhmu, kamu harus menjajah aku terlebih dahulu. Maksudmu aku harus mati? Alice kembali tertawa. Dia cantik, sangat cantik, aku yakin. Jika mata manusia normal dapat melihat wujudnya, pasti jatuh cinta. Lalu wujud aslimu? Ya, dia memang belum menunjukkan wujud aslinya padaku. Kamu yakin ingin melihatnya? Aku berpikir sejenak, ragu seolah memahami arti gerak tubuhku. Alice kembali berucap, Biar ku beri kamu gambaran saja. sama saja. Karena penasaran, aku pun menuruti ucapan Alice dan mulai memejamkan mata. Aku dapat melihat Alice berjalan sendirian menyusuri jalan sepi yang nyaris tampak seperti kota mati. Alice menyeberang tanpa memperdulikan sekitar. Tubuhnya terpental jauh sekitar 5 meter, napasnya tercekat. Tulang pergelangan tangan dan kakinya patah, kepala bagian belakangnya mengeluarkan begitu banyak darah. Dalam satu tarikan terakhirnya ia tersenyum. Aku menarik oksigen sebanyak yang ku mampu. Meski hal-hal semacam ini seolah makanan sehari-hari begitu, tetap saja aku manusia normal, hanya sedikit memiliki perbedaan dengan kalian. Itu namanya kamu memperlihatkan bagaimana kamu bisa meninggal. Aku menggerutu sedangkan Alice hanya tertawa. Kalau aku terlahir kembali, bagaimana dengan kamu? Entah mengapa pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirku. Semakin malam semakin larut pula aku akan usul-usul dari seorang Alice. Kamu lupa aku ini hanya jin yang menyerupai kakakmu, Rose. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak pernah hidup bisa terlahir kembali? Aku menepuk jidatku refleks. Tapi ya kakakmu hidup kembali. Di mana dia? Kamu pernah dengar istilah dunia ini sempit? Suatu hari kamu akan bertemu dengannya. Entah ada hubungan darah atau tidak, yang jelas dia sangat menyayangimu. Maka dari itu sekarang aku menjadi temanmu. Siapa namaku di kehidupan sebelumnya? Tidak ingat. Aku memutar bola mata, padahal aku berencana untuk memakai nama itu sebagai nama keduaku. Keren kan? Enggak ya? Ya udahlah ya. Hai. Aku dan Alice sama-sama mengalihkan pandangan ke sumber suara yang berasal dari pintu kamarku. Dari mana aja kamu? Tadi kakak kamu nyewa aku, dia bilang ya nah sini dong, aku mau cerita nih. Aku terkekeh, benar kan yang aku bilang tentang Kak Revan? Emang Kak Revan cerita apa ke kamu? Katanya rahasia. Tahu aku meledak saat itu juga, dasar Kak Revan. Tentang Dania. Yana menatapku sambil menunjukkan deretan gigi putihnya dan aku tahu itu berarti iya. Pagi harinya aku menyusuri koridor kampus yang tampak lumayan ramai. Masih pukul 6:15. Aku memasuki kelas yang sudah ada beberapa orang di dalamnya. Aku membuka tas, lalu meraih benda pipi yang ada di dalamnya. Sesaat kemudian sebuah suara menyita perhatianku hanya sejenak. Udah pada dengar ada mahasiswa baru dari luar negeri, Kak? Tidak salah lagi. Itu Cika, lengkap dengan wajah lesunya. Pintu yang semula akan kututup kembali kubuka lebar. Hari ini belum 40 harinya Cika, itu berarti dia benar-benar Cika. Penampilannya masih sama seperti terakhir kali aku menemuinya di dimensi lain. Piyama lengan panjang dengan motif bunga-bunga warna marun. Terus, aku masih terpaku menatapnya lekat-lekat sembari menetralisir keterkejutanku. Cika, maaf. Aku menghela napas, sungguh rasa kecewa terhadapnya masih amat terasa dalam hatiku. Bagaimana bisa seorang kakak menyakiti adiknya sendiri hanya demi orang baru yang mengaku sahabatnya? Jika memang alasannya adalah aku, mengapa dia harus melibatkan orang lain? Ralat, bukan orang lain, tapi adiknya sendiri. Aku tahu dia marah karena aku menuntut keadilan atas sesuatu yang diperbuat ayahnya pada kakakku Naya.
Tapi memang harus seperti itu bukan? Aku hanya seorang adik yang menuntut keadilan untuk kakaknya. Terus, aku masih menusuk kedua bola mata nanarnya dengan tatapanku. Apa? Maaf untuk semuanya. Tolong sampaikan permintaan maaf gue ke Mama sama Citra. Gue tahu semuanya udah terlambat di saat gue sadar bahwa gue cuma dimanfaatin sama Bianca. Oke, ada lagi. Ada yang harus lo tahu tentang Bianca. Rose, aku menoleh ke sumber suara bariton yang menyebut namaku dari belakang. Ngobrol sama siapa? Bukan siapa-siapa. Ya udah masuk. Iya. Kita ngobrol di kamar aja ya. Ucapku dalam hati bersamaan dengan kakiku yang mulai melangkah. Tatapan tajam sekaligus heran segera menyambutku saat aku memasuki kamar bersama Cika. Untuk apa kamu bawa dia ke sini? Iya Rose, ngapain kamu bawa dia? Dengerin dulu, ada sesuatu yang harus Cika sampaikan ke aku. Tapi dia jahat terus. Aku menoleh ke belakang menatap Cika yang semakin tertunduk. Ya Elis, kasih dia kesempatan ya. Terserah kamu saja. Aku tersenyum menanggapi kedua temanku. Duduk. Kalian di sini saja, kita bahas bareng-bareng. Yana dan Elis bergeming, tapi aku tahu bahwa mereka menyetujui permintaanku. Aku kembali menatap Cika. So, ada apa sama Bianca? Dia itu... Hari ini adalah hari di mana aku harus kembali ke rutinitas awal sebagai mahasiswi. Pagi ini aku berangkat bersama Citra dan Kak Revan. Jam istirahat telah berlangsung sejak 15 menit yang lalu. Aku bersama Gilang, Mita, dan Rama tengah bersantai di salah satu bangku kantin. Serius lo kemarin ketemu Cika, Ros? Tanya Mita begitu mendengar cerita singkatku. Iya. Terus dia ngapain? Cuma minta maaf. Aku tidak sepenuhnya berbohong kan, meskipun masih sangat-sangat kurang lengkap. Terus? Ya udah. Kenapa kamu gak cerita sama mereka? Aku menoleh mendapati Yana yang telah duduk santai di bangku kosong sebelah kananku. Nanti dulu Yan. Ada apa Rus? Aku yakin dia pasti mendengar Yana tadi. Gak ada apa-apa. Balasku sambil menatap tajam. Aku menghela napas lega saat mengetahui Mita menangkap kode yang aku berikan. Mau masuk? Aku menoleh ke arah Yana. Masuk? Maksudnya? Mau masuk? Belum sempat aku mengucap sepatah kata pun Yana telah menguasai tubuhku. Dasar Yana. Rusi, lo habis kelas sibuk gak? Tanya Gilang usai menyuapkan sesendok nasi goreng ke dalam mulutnya. Melihat ragaku yang hanya terdiam, Gilang kembali berucap, Rusi. Hai. Suara melengking yang berasal dari ragaku itu membuat Gilang, Mita, dan Rama sama-sama terkesiap. Yana. Yana terkekeh dengan suara khasnya yang membuat manusia bergidik ngeri kala mendengarnya. Yana. Iya, Yana temennya Rose. Ada apa? Mau coklat. Oh God. Pandanganku beralih pada sesuatu yang berada di genggaman Gilang. Pantesan Yana pingin masuk. Ini? Tanya Gilang memastikan apa yang Yana inginkan. Yana mengangguk antusias sementara Mita terkekeh. Ngapain lu ketawa? Ya udah sih, kasih aja Lang. Ntar beli lagi buat Rose. Rose gak suka coklat. Saut Gilang sambil mengulurkan potongan coklat pada Yana. Kedua ujung bibirku tertarik otomatis. Entah mengapa ada sesuatu yang terasa hangat menjalar dalam diriku. Terus lo beli coklat buat siapa? Punya gebetan baru lo? Wah gila lo. Rose mau dikemanain? Rentetan kalimat itu bersumber dari Rama. Aku mendengus apa iya Gilang punya gebetan baru. Bukan urusanku juga. Tapi mengapa rasanya ada sesuatu yang sakit di dalam sana? Sembarangan. Yana yang memasuki tubuhku masih bergeming. Ia tampak amat menikmati potongan coklat milik Gilang.
Saat melihat Yana telah menghabiskan coklatnya, dengan segera aku meminta tubuhku kembali. Mengingat saat ini sedang berada di kampus, bisa-bisa aku diruqyah sekarang juga. Aku menghela napas lega saat tengah kembali ke dalam tubuhku. Sesaat kemudian, aku merasakan ada sesuatu aneh yang menempel pada lidahku. Coklat pemberian Gilang ada kacangnya. Minum. Seruku membuat Gilang dengan segera meraih air mineral di hadapannya dan diberikan padaku. Aku menengguknya nyeri seperti orang yang tengah mengalami kehausan berminggu-minggu. Rosie. Aku mengangguk, mengerti akan maksudnya dalam memanggil namaku bahwa aku telah kembali. Tadi kenapa tiba-tiba Yana masuk? Gara-gara coklatnya Gilang lah. Melihat Gilang tak mengalihkan pandangan dari ponselnya, aku kembali berucap. Coklat buat siapa sih, Lang? Buat gue. Aku hanya manggut-manggut enggan berdebat dengannya. Baru saja aku merebahkan tubuh melepas penat yang seharian mengikutiku. Namun kedatangan Cika tidak membiarkan kegiatanku itu cukup lama. Rose. Apa? Ini. Cika mengulurkan sebuah kalung berliontin ring berwarna perak padaku. Aku menatap Cika dan kalung itu bergantian merasa heran. Apa ini? Kalung. Gak lucu, Cika. Cika tampak terkekeh pelan. Sesaat kemudian ekspresi wajahnya kembali datar. Suatu saat lo membutuhkan itu untuk menghadapi sosok yang ingin balas dendam sama lo. Siapa? Nanti lo tahu sendiri. Yang jelas lo harus hati-hati kalau kenal orang baru. Masalahnya yang bakal lo hadapi ini bukan orang biasa. Maksudnya? Cika mengulas senyum, membuat rasa penasaran dalam benakku makin menjadi-jadi. Gue harus pergi. Kemana? Ke tempat gue yang seharusnya. Ros, di sini bukan dunia gue. Tapi kan belum 40 hari. Urusan gue di dunia udah selesai, Ros. Makasih karena udah nyelamatin Citra. Sekali lagi gue minta maaf sama lo. Anggap aja kalung itu sebagai tanda permintaan maaf gue. Tolong jaga nyokap gue sama Citra ya. Aku hanya mampu tersenyum. Aku sadar Cika benar. Ini bukan dunianya. Tak lama kemudian Cika menghilang. Aku kembali merebahkan tubuhku, memejamkan mata dan bersiap untuk masuk ke dunia fantasiku. Namun nyatanya suara selanjutnya tidak merelakan keinginanku terjadi. Rose, ada apa, Elis? Boleh aku cerita? Udah denger ada mahasiswi baru dari luar negeri gak? Iya, gue udah denger. Cantik parah katanya. Iya sumpah, cantik banget. Kulitnya putih, rambutnya pirang. Bule banget, gila. Itulah perbincangan heboh yang sempat ku dengar dari beberapa mahasiswa. Masa bodoh. Aku masih asik memainkan sosial media, sesekali terkekeh kalau tak sengaja mendapati meme yang bersifat menyindir. Tak lama kemudian seorang dosen memasuki kelasku dengan langkah tegas. Aku mengerenyit. Oh, ternyata mahasiswa baru itu akan satu fakultas dan satu kelas denganku. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Clarisha Zia Stefani, biasa dipanggil Claris. Wow, logat bulenya kental sekali. Si autor bikin PR aja. Aduh. Jam istirahat tiba. Dari ekor mataku aku dapat melihat Arya yang menghampiriku. Terus? Ya? Gue minta maaf. Bukan salah lu, gue ngerti. Arya hanya membalasnya dengan senyuman singkat. Hai. Aku yang semula membereskan meja kembali mendongak. Claris. Hai Claris. Rose. Aku menatapnya bingung, perasaan belum kenalan deh. Gue ke kantin dulu ya. Dari mana kamu tahu namaku? Siapa yang tidak tahu kamu? Aku se-famous itu ya. Mau temani aku ke kantin?
Boleh. Hai guys. Sapa aku kalau mendapati Gilang, Rama dan Mita telah berkumpul di salah satu meja kantin. Aku menarik kursi dan duduk di samping Gilang. Duduk, Chris. Siapa nih? Kenalin, aku Clarice. Oh, ini yang katanya mahasiswa baru tapi bule. Asal mana lu? New York. Wih, boleh juga. Gilang antusias, langsung saja aku menghujamnya dengan tatapan tajamku. Jangan ganggu dia, Lang. Bilang aja kali kalau lu cemburu. Ngimpi lu. Tapi emang iya sih, melihat cara Gilang menatap Clarice, rasanya tanganku ingin mencokel bola matanya. No, aku hanya anak indigo, bukan psikopat ya. Harus temenin gue ke toilet dong. Suara Mita yang menginstruksi tiba-tiba membuat pandanganku beralih padanya. Oke, gue permisi bentar ya, Lang. Jangan gangguin Clarice. Aku mulai beranjak dari posisi dudukku. Gilang yang menerima ancaman dariku malah terbahak-bahak. Emangnya lucu? Sesampainya di toilet wanita, Mita segera bergegas memasuki salah satu bilik yang kosong. Sembari menunggu Mita, aku memilih untuk memainkan ponsel. Rose? Lah, masih di sini? Kenapa nggak antri kan? Buruan sana. Mita menggeleng. Melihat gelagatnya yang aneh, aku kembali mematikan ponsel dan menyelipkannya ke dalam saku celanaku. Kenapa? Tadi pas gue salaman sama Clarice ada yang aneh. Ucap Mita yang terdengar lirih membuat keningku berkerut. Maksudnya, lu udah salaman sama dia? Udah, tapi gue nggak mau baca. Gue gak mau ikut campur sama privasi orang. Gue rasa lo harus baca dia deh. Emang ada apa? Gue ngerasa ada yang aneh sama dia. Waktu gue salaman sama dia, gue kayak ngeliat potongan short movie gitu. Gue gak tahu pasti sih, karena gue emang gak mau mengembangkan kelebihan gue kayak lo. Gue rasa lo lebih bisa nemuin arti dari keanehannya gue maksud. Yaudah, ntar gue coba cari tahu. Kelasku telah berakhir sejak 10 menit yang lalu, namun aku enggan beranjak. Lebih berminat untuk bermain game online di ponselku. Plus earphone yang menyumpal kedua lubang telingaku. Aku berdecak kesal. Nama Gilang terpampang di layar ponselku membuat game onlineku terpaksa berakhir dan kalah. Menyebalkan. Apa? Tanyaku setelah menekan simbol telepon berwarna hijau. Aku menangkap sebuah tawa di seberang sana. Santai dong, ngegas banget lu. Lo udah selesai kelas kan? Abis ini temenin gue ya. Malah salah, gue pengen pulang. Please dong Rosi, beberapa hari ini gue udah kemana-mana sendiri. Masa lu tega temenin ya? Ya. Kedua ujung bibirku tertarik begitu mendengar suara dengan nada merajuk milik Gilang. Geli sih, tapi bikin gemes. Ya udah iya. Nah gitu dong. 5 menit lagi gue samperin lu. Bye. Sambungan terputus. Rasa kesalku yang disebabkan Gilang telah lenyap sudah. Masih dengan senyum tipis yang menghiasi bibirku, aku memasukkan beberapa buku ke dalam tas. Tak lama kemudian wajah seseorang yang kutunggu-tunggu akhirnya muncul. Ayo, ajak Gilang sambil tersenyum manis. Aku mengangguk dan segera beranjak dari kursi. Hingga tiba di ambang pintu, aku mendengar suara yang mengharuskan aku berhenti melangkah. Clarice. Sontak kolbuku melayang pada ucapan Mita di toilet tadi. Kenapa, Riz? Clarice menghampiriku dengan ekspresi wajah yang tidak terbaca. Aku boleh bareng kalian gak? Gak ada yang bisa jemput di rumah. Tapi aku segera menyangkal ucapan Gilang. Ya apa-apa, ayo. Gilang menggaruk tengkuknya. Dari tatapan matanya aku tahu dia merasa heran dengan yang baru saja kulakukan. Hati-hati Ros, dia bisa rebut Gilang dari kamu. Aku menoleh ke sumber suara yang terdengar khas di telingaku. Yana, suara pekikan itu membuatku kembali menoleh ke belakang. Clarice telah duduk sambil meringis. Sorry. Aku memutar bola mata. Dasar Mita, dia pasti sengaja menyenggol Clarice hingga kehilangan keseimbangannya.
Bola mata Mita bergerak cepat antara menatapku dan Clarice yang masih bertahan dengan posisinya. Aku segera menghampiri Clarice begitu menangkap maksud dari gerakan bola mata Mita. Mita tersenyum bangga lalu berkata, "Gue permisi buru-buru." "Riz, kamu gak apa-apa?" tanyaku setelah sampai di depan Clarissa sambil mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Ia mendongak menatapku sembari memasang senyum dan menggeleng singkat. Ia menerima ularan tanganku. Tak ingin kehilangan kesempatan, aku segera membaca Clarice dengan mata terbuka. Semakin lama aku menyelami batinnya, semakin gelap. Aneh hasilnya nihil. Aku segera melepas sentuhan antara aku dengan Clarice. Benar kata Mita, ada yang aneh dengan Clarice. Setauku aku hanya tidak bisa membaca orang yang menutup aksesnya untuk memasuki. Apa mungkin Clarice melakukannya? Siapa dia? "Rosie, ayo jalan." Suara Gilang membuyarkan lamunanku. Segera aku mengangguk dan mulai melangkah. "Guys, bisa ke rumah gue sekarang?"